buktinya. Nih lihat. I get so weak in the knees, I can hardly speak. Hai guys, jadi kita dari kelompok 1 akan membahas sejarah akuntansi. Nah, sejarah akuntansi ini ada 2, perkembangan di dunia dan di Indonesia. Simak baik-baik ya teman-teman. Perkembangan akuntansi di dunia. Menurut studi tahun 2009, akuntansi merupakan pola pikir manusia yang dimana kita memakai akal pikiran kita untuk membuat aktivitas pencatatan dan pelaporan keuangan. Nah, perkembangan akuntansi dalam dunia tidak luput dari peran Luca Piccioli, yang dimana ia adalah seorang ahli matematika yang berkebangsaan Italia. Luca Piccioli juga mengenalkan sebuah buku yang berjudul Summa Arithmetica, Geomatica, dan Proporsionalitas, yang dimana sistem ini juga menghasilkan pembukuan atau laporan keuangan secara sistematis dan terpadu. Perkembangan akuntansi juga tidak bisa dilepaskan dari peristiwa revolusi industri di Inggris. Peristiwa tersebut juga menciptakan efektivitas proses produksi dan menetapkan harga jual. Revolusi industri juga mendorong permintaan modal besar untuk memperluas usaha. Para pemegang saham juga memerlukan informasi keuangan untuk mengetahui kondisi manajemen dalam mengelola perusahaan. Revolusi industri juga menyebar cepat ke Amerika Serikat dan berpengaruh terhadap sebaran akuntansi. Selanjutnya kita bahas mengenai perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia ini tidak terlepas dari pengaruh Belanda dan Amerika Serikat. Kenapa? Karena pada mulanya akuntansi ini diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia melakukan pembukuan untuk mencatat penerimaan dan pinjaman dana. Nah, pada tahun 1980-an, sistem kontinental yang diambil oleh Belanda digantikan dengan sistem Anglo-Saxon. Kenapa ya kira-kira? Ternyata salah satu alasannya itu karena sebagian besar akuntan yang ada di Indonesia merupakan lulusan dari pendidikan Amerika Serikat. Nah, mereka menerapkan ilmu akuntansi di Indonesia dengan sistem Anglo-Saxon sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Kenapa sih harus diganti? Oh, ternyata sistem Anglo-Saxon ini adalah bentuk penyempurnaan dari sistem kontinental. Perbedaannya, yang pertama, pada sistem kontinental tidak ada laporan keuangan berupa cash flow atau arus kas. Sedangkan pada sistem Anglo-Saxon itu ada. Yang kedua, pada sistem kontinental, akun-akun di neraca saldo diurutkan dari yang paling tetap sampai yang paling liquid. Nah, sedangkan Anglo-Saxon itu kebalikannya. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, pada sistem kontinental, nilai harta tetap seperti gedung, kendaraan, peralatan, itu nilainya bisa naik, bisa turun. Sedangkan sistem Anglo-Saxon itu nilai harta tetap atau selalu turun. Berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi di Indonesia tuh memiliki wadah profesi keuangan di Indonesia yang disebut sebagai IAI yang bertanggung jawab untuk penyusunan semua sistem atau prinsip-prinsip keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu biasa disebut sebagai SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Nah, sejak tahun 2011 nih, Indonesia tuh mulai menerapkan PSAK atau biasa diperpanjang yaitu sebagai pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Nah, kemudian IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan yang namanya SAK ETAP yang artinya adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. SAK ETAP ini ternyata memiliki banyak kemudahan loh. Nah, yang terakhir, seiring perkembangan zaman, ekonomi syariah menjadi salah satu fokus utama dalam lembaga keuangan. Oleh karena itu, akuntansi syariah mutlak diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi.